Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Nisa Usofia sebagai moderator pada podcast kali ini yang akan menemani teman-teman semua nih. Nah, pada kali ini aku nggak sendirian. Aku akan ditemani oleh dua rekanku, yaitu Halo kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, nama saya Fathur Rozi, biasa dipanggil Kak Rozi. Hai, perkenalkan nama saya Zulaifatul Afida Nurrahma, bisa dipanggil Kak Fida. Nah, itu adalah dua rekanku yang akan menemani podcast kita kali ini ke depannya. Sebelumnya itu saya penasaran nih Kak, kabar kakak ini gimana? Kan kita itu udah lama gak ketemu juga. Ya. Itu kabarnya gimana? Untuk kabar ya, alhamdulillah baik, meskipun ya di cuaca kayak gini nih, kadang panas, kadang hujan ya. Ya menyebabkan agak gimana ya? Agak kurang enak badan, tapi ya untuk kegiatan hari ini ya lumayan lah. Kalau kabar saya nggak 100% baik. Iya. Ya baik, cuma nggak 100%, kan juga pandemi gini banyak apa Kak? banyak apa nih? Tugas-tugas Kak, misal kayak gimana nih tugas-tugas Kak juga? Iya. Tugas pasti banyak, cuma di bawah santai aja. Dikerjakan ya dikerjakan, kalau nggak bisa ya tunggu dulu, mikir dulu, baru bisa dikerjakan. Apa mungkin tugas itu yang menyebabkan apa kurang enak badan? Iya. Gimana? Itu kalau tentang kayak kegiatan kakak di tengah pandemi gini gimana? Untuk kegiatan saya di rumah, selain apa ya? Selain sekolah daring Kak, kita juga ada kegiatan mungkin rebahan, bukan? Iya, kegiatan rebahan ya sekarang. Iya. Oke. Kegiatan baru. Iya. Baru rebahan. Kalau kegiatan pramuka sendiri kan kita organisasi pramuka nih ya kan. Gimana? Di hambalan kakak masing-masing. Kak udah gimana? Kalau di hambalan saya yang kemarin-kemarin kan belum PPKM, jadi kan belum darurat banget gitu. Gak apa-apa, cuma gak boleh sering-sering, tapi juga dibatasi juga 2 minggu sekali gitu. Itu pun atas izin sekolah dulu. Kalau nggak dibolehin ya udah nggak boleh. Tapi selanjutnya PPKM itu kita online semua. Iya. Kalau Kak Rozi sendiri? Mungkin sama ya, sama Kak Afida juga sama. Di hambalan kita juga gitu. Kalau tidak ada izin, ya tidak bisa Kak. Berarti semuanya itu dilakukan online ya sekarang. Kondisional sih. Iya. Oh ya Kak, ngomong-ngomong, kita di sini nih ngapain Kak? Iya. Yang kita bahas nanti di sini tuh ngapain Kak? Nah, tepat sekali. Kita kan mumpung ngumpul kan ya. Kita itu kedepannya akan sharing-sharing, tukar pendapat tentang kayak gimana sih pramuka menyikapi konten-konten yang bersifat positif maupun negatif yang sedang ramai-ramainya di medsos, ya kan? Kan sekarang melekat sekali pada medsos. Nah, itu kayak pendapat kakak itu gimana gitu loh tentang medsos gitu. Nah, gitu. Kita akan bahas ke depannya tentang itu, bertukar pendapat gimana enaknya, gimana kita sebagai pramuka kita menempatkan diri, kita peran kita di masyarakat itu gimana kayak gitu. Yang pertama itu saya akan nanya nih Kak, kalau tentang medsos sendiri, pendapat kakak itu gimana? Yang sedang ramai di tengah pandemi gini. Untuk di tengah pandemi ya Kak. Iya. Kalau bisa saran atau gimana ya Kak ya? Kita itu sebagai kaum milenial, kita harus bijak-bijak menggunakan media sosial kita. Contohnya, kalau bisa itu ya jangan apa ya, hindari mencari berita-berita hoax atau berita-berita yang nggak guna gitu loh Kak. Tidak bermanfaat. Nggak guna. Terus kalau Kak Afida sendiri gimana pendapatnya? Ya kalau pendapat saya itu sebaik-baiknya menggunakan media sosial. Terus apa ya, kita juga harus pandai-pandai menyaring itu yang baik atau tidak gitu. Kalau yang baik itu bisa kita tiru, dan kita kan juga pasti memiliki bakat yang terpendam. Itu bisa kita, saya bisa ini, jadi gimana saya coba dulu gitu. Iya. Terus tentang kayak
medsos itu kan pasti dampak itu ada negatif dan ada positifnya nih. Nah kalau positif itu contohnya kayak kita itu bisa mendapat informasi yang lebih gimana ya, intinya itu kita bisa mendapat informasi itu lebih luas lagi, nggak di TV aja kan, bisa lewat HP, lewat medsos lainnya kan juga bisa. Iya. Nah itu gimana kalau kakak memilahnya, gimana kakak itu mengambil dampak positifnya ini gitu, dan sebaliknya juga dampak negatifnya itu gimana gitu ya. Untuk konten-konten kreatif yang kayak apa ya, positif loh kak ya. Gini kak, kalau bisa kita lihat yang positif itu contohnya kayak konten-konten yang berbagi. Jadi kita bisa termotivasi, jadi melihat konten tersebut jadi kita termotivasi untuk berbagi juga kak. Contohnya kayak ada orang berbagi makanan kepada yang kurang, karena juga kita di masa pandemi, ekonomi masyarakat juga menurun kak. Apalagi kemarin-kemarin juga banyak PHK itu kak. Oleh karena itu ya kita bisa menyikapi hal tersebut, itu kita bisa menjadi motivasi bagi kita sendiri untuk saling berbagi kak. Kalau Kak Afida sendiri? Ya, kalau menurut saya kan pendapat orang kan berbeda-beda. Ada yang melihat, oh ini negatif, ada yang melihat ini pikirnya positif. Jadi kita sebagai penglihat, kalau lihat gitu lebih amannya kita ambil posisi positifnya saja. Yang negatif gak usah dipikirin. Gitu. Iya. Terus ngomong-ngomong tentang medsos juga, seputar medsos, kan medsos itu luas banget nih kak ya. Kalau seperti pendapat kakak konten-konten prank, konten-konten yang nggak bermanfaat, yang merugikan banyak orang, itu contohnya gimana kan? Prank itu kayak kan nggak bermanfaat gitu loh. Iya. Ya kalau menurut saya, kalau prank itu mending prank yang positif. Kan ada anak kecil yang lihat terus ditirukan, nanti kan kayak ini prank kan lelucon gitu, tapi kan leluconnya kan berlebihan, mengandung sifat berbohong, mengajari kita berbohong, meskipun berbohongnya itu cuma main, tapi itu tetap berbohong. Kalau Kak Nazi sendiri? Untuk saya sendiri juga ya, kalau untuk prank juga kayak saya nggak setuju, karena ya di sisi lain benar kata Kak Vida, secara nggak langsung kita orang yang membuat video konten prank itu kak, secara tidak langsung mengajari untuk berbohong kepada yang view penontonnya kak. Kan prank kan juga ada dua kadang. Kalau prank kayak mau ngasih kejutan buat ulang tahun, ngeprank itu gak apa-apa kan, kayak kesenangan kejutan gitu. Tapi kalau prank kayak buat nangis itu kan sejenis menyakiti hatinya, meskipun kecil itu tetap menyakiti. Dan juga sekarang itu kan banyak artis-artis yang jadi YouTuber itu kan Kak. Kan kalau YouTube itu juga gimana ya, penyalur tempat edukasi juga kan. Nah kalau YouTube itu kan kebanyakan sekarang konten prank, konten-konten yang nggak jelas, yang pokoknya itu kayak nggak bermanfaat gitu loh. Terus kita itu sebagai pramuka gimana? Apakah kita itu mengisi konten-konten YouTube seperti kita edukasi, kita menyampaikan edukasi tentang medsos, kan bisa masyarakat juga bisa melihat, kita juga bisa lebih gampang gitu untuk menyampaikan, untuk mengedukasi masyarakat yang dominannya belum mengerti tentang medsos ini gimana gitu. Nah itu kayak kita gimana, pramuka kita itu gimana? Apakah kita lebih aktif? Apakah kita gimana? Untuk ini ya, kita sebagai pramuka produktif dan kreatif, kita harus sering-sering meng-share atau sering-sering buat konten yang berbau positif. Jadi kita itu harus bisa memotivasi penonton atau yang gimana kayak? Mengajak kebaikan, maksudnya berbuat baik gitu. Positif. Kita sebagai contoh kak ya, sebagai contoh biar nggak
nggak selalu pramuka itu dicap kokonat gitu Kak. Jadi kita itu pramuka ya banyak sisi positifnya, bukan hanya gimana Kak ya gitu. Cuma banyak yang nggak tahu. Berarti kita itu harus lebih banyak lagi mengajak tentang pramuka, remaja-remaja pramuka itu untuk lebih sering mengisi YouTube itu dengan konten-konten yang bersifat positif. Berarti kita lebih enak juga untuk mengajak para masyarakat, mengedukasi masyarakat dengan istilahnya mudah lah. Terus juga tentang cara menyikapi apa Kak? Gini, apa ini? Kan pasti kalau konten-konten yang bersifat positif, konten-konten yang bersifat negatif, itu kan ada aja kayak netizen lah contohnya. Netizen itu kan kalau ini konten positif nih ya, nah ada orang yang iri, netizen ini menghujat, nah yang lainnya itu pada menghujat gitu loh. Kita itu kayak gimana cara mengasih tahu netizen, ini gimana sih cara kami itu jangan kayak langsung mengejat orang gitu. Kita itu harus gimana dengan pramuka sendiri. Kalau menegur kan nggak bisa menegur kan. Iya. Kalau kita menegur, pasti nanti kan dihujat juga. Iya, dihujat juga kan. Mereka nggak tahu apa yang sebenarnya gitu kan. Repot Ya juga. Itu cuma ikut-ikut. Iya. Gitu. Ikut-ikut biar ada temennya gitu. Iya sih. Dan salah satunya menyikapi kita menyikapi konten-konten tersebut kayak konten positif, konten negatif ya kita mengedukasi juga ya. Kita buat konten-konten juga. Nah itu cara kita mengedukasi itu gimana? Kalau negur kan kurang efektif lah intinya. Ya caranya ya mengedukasi kita dengan kita dengan praktek terjun langsung ke lapangan. Iya sih. Jadi mereka tuh tidak melihat kita dari sisi lain aja. Jadi kita melihat biar mereka tahu kita itu seperti ini sebenarnya, nggak ada settingan, nggak ada gimana gitu Kak. Jadi nggak berpikiran bikin ini gitu loh Kak. Iya. Terus juga kan medsos, ngomong medsos nggak ada habisnya ya Kak. Iya. Nggak ada habisnya. Banyak sekali soalnya. Terus kita itu kayak ya itu tadi netizen kan ya. Kita mengedukasinya langsung terjun ke lapangan. Nah, dengan begitu kan mereka juga tahu kalau kayak menyikapi kayak ikut-ikutan itu nggak ada gunanya juga kan. Terus juga gini, kan medsos seperti di IG contohnya. Ngerti artis Ayu Ting Ting kan? Iya. Ngerti itu kan? Apa yang masalahnya orang tuanya Ayu Ting Ting kayak apa ya? Itu loh. Datengin netizen. Iya, di rumah yang ada di Jawa Timur juga. Nah, itu kan dibilang kayak orang tuanya berlebihan lah, gini. Nah, itu kan menurut kakak juga nih, itu kan sudah hal sewajarnya kan ya. Orang tua sakit hati soalnya anaknya selalu dicap jelek, gimana juga sebagai kan ada netizen juga yang beropini ya itu resiko jadi artis ya kan. Padahal kan kita juga sama-sama manusia gitu loh. Kalau ada salah ya kita manusia biasa juga gitu kan. Gitu kan rezekinya ada sendiri-sendiri. Ada yang di atas, ada juga yang di bawah. Mungkin dia ada di bawah terus dia iri yang di atas gitu. Ya, seperti itu juga bisa. Nah, ngomong-ngomong juga tentang medsos juga. Medsos banyak banget. Iya. Ada apa lagi, Kak? Nah, itu kayak kita menempatkan diri sebagai pramuka produktif maksudnya gini. Apakah kakak ingin kayak kan kita pasti berorganisasi di pramuka di sekolah kan Kak. Nah sekolah itu kan juga dikelilingi masyarakat. Nah cara kita menempatkan diri di sekeliling masyarakat, nggak YouTube dulu deh, nggak buat konten-konten dulu. Kita mencari hal yang sederhana dulu, misalnya kita mengedukasi lewat
lingkungan-lingkungan yang di sekitar masyarakat, di sekitar sekolah. Nah ya, itu ya. bagaimana caranya kakak? Ya. Untuk caranya kak ya, berhubung kita ini masih pandemi kak ya contohnya saja kita mengedukasi masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Seperti memakai masker, keluar rumah memakai masker, atau kita juga selalu mencuci tangan, dan mengedukasi itu dengan cara kita terjun sendiri kan. Contoh saja kita pakai baju pramuka kayak gini kayak terus ada orang lihat kita pakai masker, jadi berarti itu masker itu penting bagi menjaga kesehatan itu kak. Kalau Kak Afida sendiri pendapatnya? Sama seperti Kak Afida. Berarti nggak jauh beda lah ya. Berarti kita itu peran kita sebagai pramuka itu juga penting di dalam masyarakat. Kita sebagai contoh. Iya, sebagai contoh, sebagai penyalur juga ya kan. Penyalur kayak edukasi kalau misal masyarakat belum ngerti gimananya gitu kan. Nah, kemudian apa lagi kak? Gimana ya, medsos banyak sekali soalnya. Kalau kita bicarain satu hari nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Betul, nggak ada habisnya. Berarti pada topik kali ini tuh kita intinya ya sebagai pramuka kita itu harus lebih aktif lagi. Harus memberikan contoh yang lebih baik lagi. Iya. Gini, semisal pendapat kakak-kakak, bukan pendapat ya, pesan-pesan kakak-kakak kepada pramuka-pramuka yang generasi terbaru kita, maksudnya kita yang akan menggantikan kita, itu bagaimana? Caranya ya banyak-banyak kita membuat konten kreatif, konten-konten yang bermanfaat. Jadi setidaknya itu nanti yang muncul di beranda-beranda YouTube atau itu yang konten-konten positif aja. Jadi kita banyak-banyak membuat konten kreatifnya itu. Kalau Kak Afida sendiri? Dan jangan bermalas-malasan karena pandemi banyak rebahan. Tugas jangan dilupakan. Oke. Berarti kesimpulannya pada podcast kita hari ini, pada sharing-sharing tukar pendapat kita pada hari ini tuh, jadi kesimpulannya itu kayak kita sebagai pramuka itu harus lebih aktif lagi. Kita sebagai pramuka itu berperan penting dalam masyarakat. Jadi kita intinya kita nggak boleh, sebagai pramuka itu nggak boleh dianggap remeh. Kita sebagai pramuka pramuka cuma gini-gini tok, cuma kema-kema tok, padahal enggak. Kita sebagai pramuka, apalagi kan sudah penegak tingkat ke penegak, kita itu juga harus berperan dalam masyarakat. Kita harus masuk langsung terjun ke dalam lapangan, kalau bisa ya mengedukasi sedikit, kan kita sebagai penyalur juga nih, jadi mengedukasi bahwa gini-gini, gimana ya, kayak pokoknya pengertian yang belum dimengerti masyarakat itu kita bisa menyalurkan gitu. Jadi masyarakat juga lebih memandang pramuka, oh anak pramuka itu ternyata nggak cuma disuruh gini-gini, anak pramuka ternyata nggak cuma kegiatan tok, mereka juga bermanfaat, mereka juga berperan dalam masyarakat, mereka juga menjadi contoh yang lebih baik lagi. Nah, pada podcast kali ini itu adalah kesimpulan dan isi tukar pendapat kita nih. Misal kalau ada yang kayak kurang-kurang itu kita minta maaf, kita nggak gimana ya? Bukan maksud menyinggung. Iya, nggak menyinggung kalau bahwa konten-konten yang bersifat kayak negatif itu selalu salah. Iya, selalu salah. Kadang ya mungkin ada sisi positifnya tapi tidak terlihat gitu saja. Oke, saya akhiri podcast pada kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menonton podcast pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.